Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kiranya Engkau menghancurkan segala rintangan daripada dosa, apalagi pekerjaan iblis yang kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau berbicara ke dalam setiap hati pikiran kami, dan nyatakanlah kemuliaan-Mu di dalam kebaktian doa ini, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat penebus yang mati dan bangkit bagi kami, mengasihi setiap kami telah berdoa. Amin. Selamat malam, saya bersyukur oleh karena kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dari Majelis GSRI Kebayoran Baru, dan khususnya dari teman lama saya, Pak Pendeta Robert Siaan ya. Jadi saya bersyukur, saya melihat begitu besarnya kesempatan yang diberikan kepada kita hari ini untuk boleh masuk di dalam persekutuan doa, khususnya menjelang daripada Pentakosta. Dan hari ini kita akan memikirkan seperti yang kita sudah baca tadi dari Kejadian 5, 21 sampai 24 begitu ya. Saya akan masuk kepada bagian-bagian yang membawa kita melihat bagaimana hubungan kita sebagai gereja atau orang Kristen dengan dunia di sekitar kita. Jadi memang temanya adalah bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, waktu kita pikirkan hari ini tema bergaul akrab dengan Tuhan, berarti kita juga bisa memperhatikan tidak setiap pergaulan kita dengan Tuhan itu bisa akrab, ya. Tidak setiap pergaulan dengan Tuhan itu bisa menjadi sesuatu pergaulan yang manis. Dan ini yang bisa kita pikirkan hari ini. Bagaimana bisa mengatasi itu? Dan mengatasi itu tidak bisa luput daripada memikirkan situasi kita hari ini maupun daripada sebelumnya, apa yang terjadi di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, sekarang kita mulai daripada bagaimana kita memikirkan mengenai satu bagian yang paling penting, itu adalah apakah ada hubungan kerohanian kita dengan kebudayaan dunia yang sekuler di sekitar kita ini. Nah, sebelum kita bicara mengenai Henok dan bagaimana kita berjalan dengan Tuhan, kita harus memikirkan sekarang adalah kita berada di dalam dunia, ditempatkan Tuhan di dalam satu situasi zaman yang kita tidak boleh salah untuk memikirkannya. Jadi pertama-tama kita pikirkan kebudayaan yang sekuler. Apa itu sekuler? Berarti kebudayaan yang makin hari makin tidak menginginkan Tuhan. Jadi sebenarnya perkembangan yang di sekitar kita, perkembangan di dalam sains, perkembangan dalam teknologi, perkembangan di kota-kota besar seperti yang kita lihat setiap hari, itu ada suatu perkembangan yang hari demi hari membawa kita untuk semakin terasing dengan segala hal yang berkait dengan bagaimana kita memiliki relasi, memiliki persekutuan dengan Allah. Nah, kalaupun kita masih memiliki suatu relasi atau persekutuan dengan Allah, apakah persekutuan dan relasi dengan Allah itu adalah suatu persekutuan, relasi yang sangat kita rindukan atau sangat kita inginkan? Jadi ada banyak sekali sekarang sebenarnya pengaruh daripada secular culture, ada kebudayaan dunia sekuler itu membuat hubungan kita itu menjadi hubungan yang stagnan atau hubungan yang hambar. Masih bisa membaca firman Tuhan, masih bisa berdoa, masih bisa punya berbagai aktivitas rohani ke gereja dan sebagainya, tetapi kita sudah kehilangan kerinduan yang makin hari makin berkurang ya. Kerinduan yang seharusnya itu bisa bertambah, tapi akhirnya justru makin berkurang. Nah, sebenarnya kebudayaan setiap zaman itu bersifat religius. Kalau kita melihat secara jelas ya, seluruh perjanjian lama, perjanjian baru gitu ya. Tetapi problemnya di dalam introduction ini adalah tidak ada lagi religius yang masih netral. Nah, ini masalahnya. Jadi yang religius-religius ini sekarang sudah tidak netral. Karena fakta memang dunia ini makin berdosa. Ya, dunia di sekitar kita itu makin jahat, makin memberontak kepada Tuhan. Jadi antitesisnya antara Tuhan Yesus versus berhala. Jadi kita itu sekarang diperhadapkan hanya di antara dua ini saja. Jadi penyembahan kita memang harus kepada Allah Tritunggal, kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bisa saja berhala-berhala itu masuk untuk menghambat atau merintangi hubungan kita dengan Allah. Nah, ini salah satu pemikir yang saya kutip ada Konstantil. Lalu kita masuk kepada bagian berikutnya. Lah kalau dunia sekarang sekuler seperti ini, apakah dunia ini yang begitu mau
melepaskan kita dari hubungan dengan Tuhan, itu adalah dunia yang akhirnya kita jauhi, begitu ya. Efek dosa itu mengakibatkan aktivitas-aktivitas agama kita itu menjadi tidak identik lagi dengan kerohanian yang sejati. Jadi kita bisa beragama Kristen, kita bisa berhubungan dengan Tuhan, tetapi jangan sampai kita mengatakan itu sudah menjadi suatu tanda bahwa rohani kita itu pasti sehat, kerohanian kita itu pasti baik-baik saja. Tidak. Nah, kita mulai masuk dari dengan Henok. Kalau kita belajar Henok, ya sebenarnya Henok ini seorang yang luar biasa, karena Henok itu dia bergaul dengan Allah atau berjalan dengan dia itu dengan keintiman yang kudus, dan keintiman yang kudus itu terus menerus. Biasanya kita setelah mengalami kebangunan rohani, kita baru punya pergaulan dengan Allah dengan keintiman yang kudus, dan biasanya tidak terus menerus. Biasanya kita punya pergaulan dengan Tuhan kita itu pergaulan yang tidak terus menerus keintimannya, dan memang itu tidak mudah memelihara keintiman yang kudus, apalagi keintiman yang kudus. Mungkin intim, tetapi keintimannya itu ada keintiman yang kudus atau tidak. Nah, ini sangat penting sekali. Di dalam dunia sekitar kita yang makin menawarkan berbagai macam kenyamanan dan kesenangan, apakah kita masih punya kerinduan seperti Henok? Bergaul dengan Allah dengan keintiman. Kita nggak usah dulu bicara keintiman yang kudus. Kita tidak usah bicara dulu, apalagi dengan keintiman yang terus-menerus. Tetapi realitanya hari ini, kalau kita tanya kepada setiap orang, hampir tidak ada orang Kristen yang memiliki kerinduan untuk bergaul dengan Allah seperti Henok, dengan keintiman yang kudus, dan dengan keintiman yang terus-menerus. Nah, ini menjadi suatu masalah, ini menjadi suatu problema yang harus kita selesaikan, dan saya percaya tidak mungkin bisa selesai hari ini. Jadi bagian hari ini hanya memberikan suatu stimulasi kepada jiwa kita untuk boleh memikirkan banyak bagian daripada firman Tuhan yang harus terus kita gumulkan di dalam bagaimana mengembalikan rohani yang sejati di hadapan Allah. Jadi kita harus melihat ini as satu bagian yang hubungannya dengan covenant, dan juga bagaimana kita menginginkan Allah. Dari mana kita mulai? Kita harus mulai dari mana? Kita harus pertama-tama dari Allah itu sendiri. Allah Tritunggal yang Maha Kudus di surga adalah Allah yang bersekutu satu sama lain di dalam pribadi-pribadi Allah Tritunggal. Jadi relasi antar pribadi Allah Tritunggal di dalam keunikan, kedalaman, dan keintiman yang kudus di dalam kekekalan, itu menjadi fondasi yang seharusnya bagi kita bisa berjalan dengan Tuhan secara konsisten. Jadi Allah Tritunggal itu adalah patron atau model dari sesuatu relasi yang terus-menerus, dan suatu keintiman, kedalaman, keunikan yang kudus, yang seharusnya juga kita miliki sebagai umat pilihan Allah di dalam dunia ini. Sehingga pergaulan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang memang kita inginkan. We desiring God. Kita menginginkan Allah. Kita menginginkan Allah bukan hanya pada waktu pagi saat teduh, saat kita berdoa. Kita menginginkan Allah bukan hanya pada waktu kita kebaktian doa seperti ini. Kita menginginkan Allah bukan hanya pada waktu hari Pentakosta. Kita menginginkan Allah bukan hanya pada waktu hari Minggu. Kita menginginkan Allah bukan hanya pada waktu KKR. Tapi kita menginginkan Allah adalah pada saat di mana saat itu kita sulit sekali untuk menginginkan Dia. Pada waktu ada begitu banyak rintangan, pada waktu begitu banyak hambatan untuk membaca Alkitab berdoa, apakah kita masih baca Alkitab? Apakah masih kita berdoa? Atau kita sudah give up? Apakah itu sudah menyerah begitu saja? Dan kebanyakan orang di zaman ini adalah zaman yang sangat menakutkan sebenarnya, karena membawa kita itu menjadi serba mau instan. Gitu. Kita menjadi kurang pergumulan di hadapan Allah kita. Sehingga akibatnya adalah banyak orang yang tidak mau proses, tidak mau kesulitan, dan tidak mau pergumulan, padahal justru sebenarnya ini menjadi sesuatu tantangan bagi kita untuk bertumbuh di dalam bergaul semakin hari semakin intim dengan Bapa kita di surga melalui Yesus Kristus. Jadi pergaulan dengan Allah itu tidak mungkin terjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, ini harus terus terjadi umur hidup kita. Saya sendiri, kalau saya mau share pengalaman saya adalah, kalau saya tidak bangun relasi saya pikir sejak dari dulu, misalnya begitu. Sejak dari misalnya waktu saya umur belasan tahun remaja,
Ya, saya pikir waktu saya sekarang sudah mencapai umur segini, saya pikir saya tidak bisa mencapai di dalam level kerohanian seperti ini. Di dalam level ini saya masih bisa up and down, masih bisa jatuh bangun di dalam relasi dengan Tuhan. Tetapi tidak boleh ada istilah give up, tidak boleh ada istilah menyerah. Karena kita tahu ada Trinitarian Fellowship, ada suatu persekutuan Allah Tritunggal yang menjadi dasar bagi kita untuk bersekutu dengan Allah di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu, di dalam setiap waktu. Jadi ini kita harus punya tujuan memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi Henoh itu ada sebenarnya in between di antara Adam dan Nuh. Jadi setelah kejatuhan Adam ke dalam dosa, kejadian pasal 3, dengan Nuh di kejadian pasal 6, itu tidak menjadi suatu kebetulan di kejadian pasal 5, Henoh muncul. Jadi Henoh muncul di dalam arti bahwa ini di dalam suatu antara Adam dan Nuh. Eksistensi manusia itu di dalam suatu arus mayoritas pada zaman itu. Itu di dalam suatu arus kejatuhan yang mengejar keinginan dirinya dan menentang Allah. Karena sudah berada di dalam arus kejatuhan Adam. Tetapi yang mengherankan adalah Allah itu campur tangan dengan anugerahnya yang begitu mengherankan. Sehingga Henoh bisa berjalan dengan Allah. Jadi itu Henoh mengambil jalan secara berbeda daripada arus mayoritas. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, kita wahiyahid halak, artinya Henok itu bersekutu terus menerus dalam pengertian bersekutu, persekutuan itu menyenangkan hati Allah. Sehingga nanti kita lihat dia bukan hanya bersekutu dengan Allah dalam usia sampai mencapai 365 tahun ya, tapi dia juga akhirnya karena Allah begitu berkenan dengan jenis relasi persekutuannya begitu akrab, begitu intim dengan Allah, dan kita bisa tahu sama-sama, Henok diambil oleh Allah, diangkat. Oh itu luar biasa. Umur 35 tahun. Sebenarnya pada masa itu orang mati itu umurnya sekitar 800 sampai 900 tahun. Anaknya Henok sendiri, Metusala, kalau kita baca Alkitab tadi meninggalnya 969 tahun. Jadi kalau itu Henok diangkat oleh Tuhan di dalam usia yang di bawah itu, kita bisa melihat ada suatu relasi yang sedemikian intim, sedemikian dalam, yang terus-menerus persekutuannya dan menyenangkan hati Allah. Jadi kita harus memikirkan hari ini, apakah saya bisa juga memiliki suatu jenis persekutuan yang terus-menerus yang menyenangkan hati Allah seperti Henoh di dalam zaman yang lalu. Nah, seharusnya bisa ya. Seharusnya ketika kita bisa mengerti posisi kita di dalam dunia yang makin hari makin duniawi, makin sekuler ini, bahwa kita itu ada dalam dunia, tapi bukan milik dunia. Kita ada di dalam dunia, tapi kita tetap adalah milik Bapa yang telah memilih mengasihi kita di dalam Kristus sejak sebelum ini dunia dijadikan. Maka kita pasti seharusnya kita bisa mengambil jalan seperti Henok di dalam suatu relasi yang begitu unik, yang begitu spesifik, yang kita bisa lihat di dalam bagian ini. Jadi kita akan lanjutkan. Bagian berikutnya adalah, jadi ini adalah desain daripada Allah. Kalau Henokh itu bisa berjalan bersama dengan Allah di dalam zaman begitu banyak orang berbuat dosa, menginginkan keinginan-keinginannya sendiri, manusia ingin lepas dari Allah, manusia ingin berpisah dari Allah, manusia ingin terus melawan Allah, tetapi Henokh sendirian berjalan bersama dengan Allah. Apakah dari Henokh sendiri yang inginkan hal itu? Tidak. Karena manusia itu pada dasarnya secara natur mati di dalam dosa. Mati rohani. Jadi yang mati tidak mungkin bisa reaksi apapun lagi. Yang mati tidak mungkin bisa berespons kepada Allah. Jadi pasti adalah anugerah Allah yang mendahului untuk menghidupkan Henokh. Dan Henokh, kita bisa lihat di sini, dia berjalan bersama dengan Allah. Dan kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, bentuk hipail dalam kata kerjanya halak, itu adalah suatu ekspresi yang langka mengenai persekutuan yang kita sudah bicarakan tadi. Bukan sekedar suatu persekutuan, tapi sebenarnya satu persekutuan yang sangat intim dengan Tuhan dengan ekspresi yang langka, di mana waktunya kita tidak mungkin bisa jelaskan semua di sini. Tapi ekspresi yang langka seperti inilah yang terus dicari oleh Tuhan setiap hari. Ketika kita diberikan hari yang baru, masih adakah di seluruh belahan dunia ini umat pilihan Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sedang merindukan Allah, yang menginginkan Allah. Nah, itu maksudnya. Karena ini bukan hanya maksudnya kita sekedar bersaat teduh
Bukan sekedar kita membaca Alkitab atau berdoa, bukan sekedar itu, tapi ada sesuatu yang tidak ada pada yang lain, begitu loh. Sesuatu yang unik di dalam relasi Henok ini, yang juga semestinya ada pada diri kita. Jadi kita memang masih begitu jauh ya dari Henok. Kita itu masih jauh dari sempurna di dalam hubungan dengan Allah. Tapi semua bisa kalau mau, kalau betul-betul kita berjuang setiap hari, kita bisa paling at least mendekati Henok di dalam desain Allah. Bagaimana kita itu seharusnya itu bisa berjalan bersama dengan Allah. Jadi berjalan bersama dengan Allah bukan hanya dalam waktu-waktu saat teduh doa pagi, tapi juga pada waktu kita bekerja di kantor, pada waktu kita berada di sekolah, pada waktu kita berada di kampus, pada waktu kita di pasar, pada waktu kita di dapur, pada waktu seolah-olah kita berada di dalam hal-hal yang sekuler, kita tetap sakral. Bisa nggak? Harusnya bisa. Karena Allah tidak menciptakan dunia yang sekuler, kan? Allah menciptakan dunia yang sakral. Jadi kita seharusnya bisa menikmati Allah, intinya begitu. Bisa memuliakan Allah di dalam segala situasi. Nah, ini adalah pergumulan kita. Dan kita percaya situasi itulah yang dialami Henok. Sehingga Allah itu suka sekali dengan Henok. Balas seorang teolog Puritan Inggris yang sudah begitu tua, pernah mengatakan, sampai Tuhan Allah itu tidak tahan melihat Henok. Sehingga tidak bisa tidak. Henok harus diambilnya dan diangkatnya dari dunia ini. Apakah Allah waktu melihat relasi kita, hubungan kita dengan dia sekarang, sudah sampai di dalam tahap yang mendekati seperti itu? Allah sampai tidak tahan lagi. Mau berelasi dengan kita secara langsung di surga. Nah, biasanya kita itu menjadi khawatir kalau kita sudah masuk di dalam usia yang makin hari makin senja, begitu ya. Kita biasanya khawatir kalau kita sudah sakit, apalagi kalau dokter itu sudah vonis, kita sakitnya berat. Tetapi kalau kita melihat dari suatu perspektif Henok, ya, dari suatu perspektif rohani yang begitu spesial daripada Henok, saya percaya kita bisa dimampukan untuk melihat kematian bahkan di dalam suatu perspektif yang berbeda. Perspektif berbeda berarti adalah suatu perspektif di mana melihat kematian dengan suatu keindahan, dengan suatu perspektif kemuliaan daripada Tuhan yang sulit untuk diimajinasikan. Nah, biasanya kita berada dalam suatu perspektif yang biasa untuk melihat kematian, sehingga kita menjadi orang yang takut. Tapi di sini kita melihat Henok itu tidak mati, sebagaimana Elia. Demikian juga Henok diangkat ke surga. Dan salah satu bagian yang paling penting di situ kita melihat, alasannya adalah ada pada Allah sendiri. Dan kita bisa melihat Henok pasti adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dan benar-benar sinkron dengan isi hati Tuhan. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Kita yang paling penting adalah bisa sinkron berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga setiap hari kita boleh diperkenan oleh Tuhan dan perjalanan kita. Kita bisa lanjut lagi. Nah, di sini kita kembali lagi memikirkan. Berjalan dengan Tuhan ini dimaksudkan secara sederhana. Kita bicarakan sebenarnya ada tiga. Pertama, berjalan dalam iman yang sejati. Iman yang sejati itu pasti berkaitan dengan pengajaran yang benar. Dalam suatu pengetahuan akan Allah yang benar. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Berjalan dengan Tuhan itu dimasukkan, itu adalah berjalan dalam ketaatan yang total. Jadi bukan ketaatan yang setengah-setengah. Berjalan dengan Tuhan itu dimaksudnya berjalan dalam kekudusan yang holistik. Jadi kekudusan itu harus penetrasi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaannya saat ini adalah, apakah waktu orang-orang di sekitar kita melihat kehadiran kita, mereka sudah melihat satu dampak yang begitu kuat dari iman, dari ketaatan, dan daripada kekudusan kita di tengah-tengah segala kekurangan dan kelemahan kita. Dan memang kita berada di dunia ini, di dalam segala kelemahan, justru di sanalah Tuhan bekerja. Pada Paulus juga demikian, waktu dia berada di dunia ini, justru anugerah kasih karunia Allah itu didemonstrasikan di tengah-tengah segala kelemahannya. Jadi di tengah-tengah kelemahanlah kita bisa mendapatkan kekuatan. Ini bahasa paradoksnya kalau kita bisa belajar lebih dalam, itu luar biasa sekali. Berjalan dengan Tuhan itu yang mengakibatkan orang-orang di sekitar kita itu bisa ditarik datang kepada Yesus Kristus, sehingga akhirnya suatu hari dia bertobat menerima Injil Kristus.
Apakah kita memberitakan Injil dengan mulut kita secara langsung? Apakah melalui bahasa tubuh kita yang bisa dibaca oleh banyak orang? Seharusnya hidup kita setiap hari menjadi suatu hidup yang bermisi di tengah-tengah dunia. Dan Paulus, kalau kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya kita melihat bagaimana seluruh orang-orang berdosa di sekitarnya itu sebenarnya menjadi ladang misinya dia. Nah, kalau kita berjalan dengan Tuhan, sebenarnya otomatis ini menjadi sesuatu dorongan yang begitu besar bagi kita untuk bagaimana kita hidupnya itu berdampak di dalam masyarakat. Nah, kita bisa next bicarakan lagi untuk kalau ada waktu ya, karena waktunya ini tidak banyak. Jadi kita harus memikirkan hari ini iman yang sejati kaitannya dengan kerohanian yang sejati. Jadi kerohanian sejati itu adalah sebenarnya Allah itu menjadi dua, hanya di antara dua. Allah itu yang paling indah, atau Allah itu adalah sumber keindahan itu sendiri, sumber kemuliaan itu sendiri. Dan kita percaya sekali kalau Allah itu begitu menginspirasi kita melalui firman-Nya, melalui doa, melalui kehadirannya tiap-tiap hari dalam kehidupan kita, maka isi dunia ini akan menjadi suram. Lenyaplah segala keinginan-keinginan hari demi hari untuk menginginkan yang lain selain Kristus dan firman-Nya. Selain kita mau terlibat di dalam pekerjaannya. Dan ini harus mendorong kita untuk mengalami kebangunan rohani. Seharusnya pada masa Pentakosta itu kita mengalami kebangunan rohani ketika kita melihat keindahan Allah yang luar biasa. Apalagi kalau kita nanti bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, kita akan melihat keindahan yang original, keindahan yang sejati, keindahan yang bisa mengakibatkan kita tersungkur, dan akibatnya akan luar biasa besarnya. Dan tidak akan mungkin bisa dibahasakan dengan kata-kata yang begitu terbatas selama kita berada dalam dunia ini. Tapi pengalaman-pengalaman yang menakjubkan itu ada di depan kita jikalau kita mau masuk di dalam satu pergaulan bersama dengan Allah yang semakin dekat setiap hari. Jadi hari ini harus lebih dekat dengan Tuhan dari hari kemarin. Bapak Ibu sekasih Tuhan. Besok harus lebih dekat dari hari ini. Dan seterusnya. Kita hari ini harus lebih kudus dari hari kemarin. Dan besok harus lebih kudus dari hari ini. Dan seterusnya. Inilah true spirituality dari William Edgar. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Dengan demikian, apa akibatnya kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan? Pertama, apa yang terjadi? Kita akan berpikir seperti Tuhan berpikir. Artinya rasio pikiran logika kita itu akan tunduk di bawah kedaulatan Allah. Ya, jadi God center in all things. Allah itu menjadi pusat dalam segala sesuatu, dan kita akan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Kita tidak akan mau memikirkan segala sesuatu dari segala sesuatu. Kita tidak akan memikirkan lagi segala sesuatu secara sembarangan. Yang kedua, ada pengudusan emosi. Ya, pengudusan emosi. Pengudusan emosi berarti kita mencintai apa yang dicintai Tuhan, membenci apa yang dibenci Tuhan. Kita akan mengejar kekudusan ketika mayoritas orang-orang berdosa mengejar dosa dan konsekuensinya. Kita mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan. Ini adalah rahasia kerohanian yang sejati. Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, pasti pikiran kita berubah. Yang kedua, emosi kita juga berubah. Yang ketiga, juga akhirnya seluruh kemauan kehendak kita itu menjadi aktif, berubah, menyenangkan hati Allah. Seluruh hidup dari pikiran, perkataan, dan tindakan kita hanya ingin memuliakan Allah dan menikmati Dia. Kita tidak ingin yang lain lagi. Kita tidak mau menikmati yang lain lagi. Kita hanya ingin sekarang mempertuhankan Kristus di segala bidang, di segala aspek kehidupan kita. Nah, jadi tidak ada space, tidak ada waktu lagi untuk kita memikirkan yang lain selain Kristus. Dengan demikian, kita akan masuk pada poin-poin yang penting ini. Maka menghadapi efek dosa yang masih ada dalam diri kita, kita tidak bisa tidak. Kita harus berperang setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, berperang untuk menang saudara dari kasih Tuhan. Sebenarnya terlalu mudah bagi kita untuk melanggar hukum moral Allah melalui pikiran, perkataan, dan tindakan tanpa bukti yang kelihatan. Terlalu mudah. Ketika kita tidak menginginkan Allah, maka dosa akan tampak semakin menarik. Bukan menarik, tapi semakin menarik. Maka kita lakukan tidak bisa tidak. Kita harus berjuang mematikan dosa, saudara yang kasih Tuhan. Kita harus terus mengalahkan dunia dengan iman. Dan kita harus menghancurkan iblis dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan dan doa. Dan ini harus terus-menerus konsisten. Di sini rahasia kita bisa sukacita berjalan bersama dengan Tuhan, berperang untuk menang. Jadi sukacita itu hanya terjadi ketika kita menang atas dosa, menang atas dunia ini, dan menang atas kuasa iblis. Semakin kita bisa menang, kita akan semakin kuat. Dan semakin kita akan semakin lebih dekat dengan Yesus.
maka jelas bahwa kita tidak bisa kaitkan sekarang bahwa setiap kegiatan rohani itu pasti bergaul dengan Tuhan. Setiap ibadah minggu itu pasti bergaul dengan Tuhan. Setiap saya membaca kitab suci itu pasti bergaul dengan Tuhan. Setiap saya berdoa itu pasti bergaul dengan Tuhan. Setiap aktivitas lain itu bergaul dengan Tuhan. Tidak. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu lagi. Jadi pergaulan dengan Tuhan itu spesifik, kita sudah bahas, dan kita harap kita menginginkannya. Dan kita ingin merindukannya setiap hari. Seperti sebagaimana Henok, demikian juga kita. Maka kesimpulannya adalah Henok itu, apa yang kita pelajari? Dia tidak memiliki kisah besar sebenarnya. Dia juga tidak terkenal. Jadi kalau sekarang kita lihat, dia juga tidak memimpin suatu bangsa yang besar. Bahkan dalam konteks sosial media sekarang, tidak ada viral-viral di dalam Henok. Tetapi, legasi Henok, saudara yang kasih Tuhan, adalah yang paling penting. Dia bergaul akrab dengan Allah, dia berjalan dengan Allah, dia diangkat ke surga. Dia berjalan semakin dekat dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita seperti Henok, berjalan semakin dekat dengan Tuhan? Otomatis, itu akan berdampak di dalam dunia makin sekuler. Dunia ini akan semakin sulit untuk berbuat dosa ketika di sana ada orang Kristen yang berjalan dekat dengan Tuhan seperti Henok. Dunia ini akan sulit mengerjakan segala kejahatan jikalau di sana ada orang Kristen yang tidak kompromi dengan dosa, dan di mana ada pendoa syafaat, ada orang yang mengabarkan Injil, ada orang yang hidup konsisten, berjalan bersama dengan Tuhan. Di sana dunia akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan segala kejahatan dan segala dosa. Dunia cepat semakin sekuler karena semakin sedikit orang yang bergaul akrab dengan Allah seperti Henok. Kita akan memasuki bagian akhir daripada khotbah. Maka sebagai refleksi, tantangan dan solusinya itu adalah pertama, sebagai suatu challenge tantangan bagi kita semua, kita harus ingat bahwa Tuhan bekerja bukan hanya di tengah-tengah pergumulan kita saat kita masih ada di dunia ini, tetapi seringkali setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi kita harus terus berdoa, sekalipun doa kita kelihatannya belum ada jawabannya. Kita harus terus menginjili, sekalipun yang kita injili belum bertobat. Kita harus terus ikut dalam gerakan misi, sekalipun kita melihat sepertinya belum ada kemajuan yang pesat. Karena Tuhan bekerja, kadang-kadang justru setelah kita mati, Tuhan bekerja dahsyat setelah kita tidak ada di dunia ini lagi. Mungkin 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun setelah kita meninggal, baru Tuhan bekerja membayar apa yang menjadi doa-doa syafaat kita. Peperangan rohani selalu terjadi di tempat-tempat yang tersembunyi. Peperangan rohani selalu terjadi di tempat-tempat tersembunyi di mana kita berdoa syafaat, berlutut. Dan itu sangat penting seperti kebaktian malam ini. Karena tidak ada orang yang berdoa syafaat dan tidak akan digerakkan untuk penginjilan. Dan tidak ada orang berdoa syafaat dan tidak akan bergerak untuk mengerjakan misi. Tidak mungkin ada orang yang sudah berdoa sungguh-sungguh yang tetap tidak mau bergerak untuk pekerjaan Tuhan. Itu tidak mungkin. Mustahil. Yang terjadi justru setelah kita berdoa, setelah kita berhubungan akrab dengan Tuhan, maka kita akan terus mau mengerjakan segala pekerjaan Tuhan. Sehingga solusinya adalah kita harus menjadi teladan yang hidup, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Di dalam hal apa? Mengorbankan diri dan segala hal. Baik melalui doa syafaat, penginjilan, misi, untuk meluasnya kebangunan rohani yang sejati melalui hidup kita. Kadang-kadang kita pikir kita tidak mempunyai legasi apa-apa, tidak ada peran, tidak ada pengaruh, tidak ada warisan iman apa-apa kalau kita meninggalkan dunia ini. Padahal kalau kita terus belajar taat, belajar setia setiap hari, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan ada begitu banyak jawaban-jawaban doa. Mungkin setelah kita meninggalkan dunia ini, ada kebangunan rohani di mana-mana. Mungkin setelah kita meninggalkan dunia ini, ada pertobatan suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Mungkin setelah kita meninggalkan dunia ini, ada banyak orang yang akan dibangkitkan menjadi hamba-hamba Tuhan. Bahkan dari keluarga kita sendiri akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang ada di sini. Mari kita tunduk kepala, mari kita bersyukur dan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Kau menciptakan kami untuk mempunyai suatu hubungan pribadi yang akrab, yang intim, bersekutu dengan semakin dekat dengan Engkau. Oh Tuhan, ampuni kami kalau dosa dunia yang modern, sekuler ini, bahkan dari godaan pencobaan iblis seringkali akhirnya mengalihkan perhatian utama kami dari Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Dari rencana Allah melalui hidup kami dan juga melalui sisa hidup kami ini, kami ingin mengerjakan hal-hal yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan melalui diri kami. Lewat doa-doa syafaat menggenapi rencana Allah. Kiranya Engkau mengerjakannya. Apa yang mau Tuhan lakukan melalui diri kami, melalui penginjilan, melalui penggembalaan, melalui pengajaran, melalui misi, melalui apapun, melalui kesaksian kami di masyarakat. Kiranya Tuhan bekerja sekali lagi melalui kehidupan kami. Sehingga Roh-Mu yang kudus sekali lagi pada kebaktian doa,
daripada GSRI Kebayoran Baru hari ini boleh membakar hati pikiran kami untuk pekerjaan Tuhan, sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami dahsyatnya kuasa daripada Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta, yang membawa kami untuk memuliakan Kristus. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Bekerjalah lebih daripada apa yang bisa kami bayangkan ketika kami mau tiap hari datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati, bertobat, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhilah jiwa kami dengan kebenaran-Mu yang terus menggelisahkan kami untuk tidak bisa tidak pergi mengabarkan Injil, membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Tuhan. Karena buah-buah apakah yang akan kami temukan di surga nanti pada waktu kami bertemu dengan Tuhan kami Yesus Kristus, selain sukacita daripada buah-buah Injil yang kami doakan, yang kami injili, yang kami layani. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, yang mengutus Roh Kudus turun atas gerejamu dan atas diri kami masing-masing. Kami sudah berdoa. Amin.